Hai, hello. Selamat datang ke channel Tarot Tosotok. Pilih kad Anda, Tarot Tosotok. Terima kasih untuk Anda yang pertama kali hadir di sini. Selamat datang. Saya harap kamu dapat sesuatu yang baik, yang positif dalam pick card reading ini. Dan untuk Anda yang sentiasa setia bersama dengan saya, baik dalam channel reading mengikut zodiak maupun dalam pick card reading, terima kasih. Sokongan Anda sangat besar maknanya buat saya. Dan ini adalah reading untuk karma yang dihadapi oleh mereka yang menyakiti hati Anda. Apa karma yang mereka lalui? Dan saya ada 4 pile, 4 kumpulan untuk membacakan energi mereka yang menyakiti hati Anda. Apakah karma mereka? Jika Anda merasa terpanggil untuk memilih lebih daripada satu kumpulan, tidak apa. Karena mungkin memang ada message buat Anda di setiap file yang kamu pilih, setiap kumpulan yang kamu pilih. Boleh memilih 1, 2, ataupun keempat-empat files jika ada rasa panggilan untuk memilihnya. Dan jangan risau, percaya kepada diri Anda, percaya diri, percaya intuisi Anda, dan intuisi Anda akan membawa kamu kepada kumpulan yang tepat untuk Anda, file yang tepat untuk Anda, reading yang tepat untuk Anda. Oke? Jadi untuk file 1, kumpulan 1, ia diwakili oleh, saya harap kamu nampak ya, ia diwakili oleh pin, map pin, mungkin tidak begitu jelas, agak gelap ya. Saya harap boleh nampak. Oke, diwakili oleh map pin. File 2, kumpulan 2, diwakili oleh paku, ini adalah paku ya, paku kecil. Kumpulan 3 ataupun kamu biasa menyebutnya sebagai file 3, wang shilling. Dan kumpulan 4, crystal. Kamu ada crystal. Jadi pilih sama ada kumpulan 1, mapping, kumpulan 2, paku, kumpulan ketiga, wang shilling, dan kumpulan 4, crystal. Jadi boleh ambil masa, jika perlu lebih masa boleh pause video ini. Jika Anda sudah bersedia, kita bertemu di reading kumpulan yang Anda pilih. Hai kumpulan 1, jika Anda memilih kumpulan 1, yaitu kumpulan mapping, ini adalah general reading untuk karma mereka yang mengkhianati kamu, karma musuh kamu, kesan akibat daripada pengkhianatan mereka terhadap Anda, kumpulan 1. Dan dalam reading ini, saya bukan menggalakkan penonton saya untuk berdendam terhadap mereka yang mengkhianati, menyakiti. Tetapi saya berharap dengan penjelasan, pencerahan dalam reading ini, kumpulan 1 Anda dapat keluar daripada ikatan masa lalu, keluar daripada stuck dengan kenangan masa lalu, terperangkap di kenangan masa lalu. Karena terperangkap dalam kenangan masa lalu memberi gambaran bahawa Anda ataupun kita semua lah ya, fokus kepada apa yang berlaku, hal negatif yang berlaku pada masa lalu, sedangkan masa kita harus lebih baik kalau masa yang ada itu diberikan fokus untuk kemajuan diri, kemandirian diri, fokus kepada perkembangan pribadi. Nah, bukan saya kata kumpulan 1 kamu tidak memfokuskan masa depan, tetapi ingatan dan rasa sakit hati itu adalah sukar untuk dibuang. Memang kita berusaha, ya siapapun kita ya, termasuk saya sebagai tarot reader juga begitu, berusaha untuk keluar daripada masa lalu, tetapi ada kalanya sukar untuk
melupakan apa yang pernah berlaku. Jadi dengan pencerahan apakah karma yang mereka lalui, saya harap kumpulan 1 Anda dapat keluar daripada kenangan masa lalu, perangkap masa lalu. Karena setiap perbuatan kita di dunia ini ada kesan, ada akibat kepada apa yang kita lakukan. Baik ataupun buruk yang kita lakukan pasti akan ada kesannya terhadap orang lain dan juga diri sendiri. Okey, jadi kita teruskan ke pembacaan energi kumpulan 1. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi musuh kumpulan 1. Apakah karma yang dilalui oleh oleh musuh ataupun pengkhianat kumpulan 1? Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 1, sudah berlaku, sedang berlaku. Akibat dan kesan di atas pengkhianatan mereka terhadap kumpulan 1. Nah, kita lihat energi mereka. Okey, kumpulan 1. Kamu pernah mungkin melalui pengkhianatan dari segi, saya merasakan energi seseorang yang mengambil sesuatu daripada kamu. Jadi ini pastinya seseorang yang sangat kamu percayai, sangat kamu sayangi. Kamu mencurahkan sepenuh kasih, sepenuh perhatian terhadapnya. Jadi ini sama ada, ini adalah energi wanita ya. Pengkhianat yang saya terbacakan di sini, ini adalah energi wanita. Sama ada dia kamu anggap sebagai seperti ibu, seperti kakak kamu, seperti adik perempuan kamu. Juga teman baik. Ini yang saya rasa di sini. Tetapi yang pastinya di sini, kamu pernah memberi sepenuh perhatian terhadapnya. Kamu pernah membantu dia, malah berkongsi rahasia dengannya. Tetapi energi ini seseorang yang tidak senang melihat orang lain lebih baik daripada dirinya. Jadi saya seperti melihat ketam. Kalau kamu letakkan ketam di dalam satu bakul dan coba keluar daripada bakul, coba keluar daripada tempat kurungannya ya. Bila satu naik ke atas, yang lain akan berpaut kepada ketam yang lain. Jadi energi seperti itu, kamu dijatuhkan oleh sahabat sendiri, oleh orang yang rapat, oleh orang yang kamu tidak jangkakan. Jadi saya melihat apa yang dilakukan di sini, pengkhianatan yang kamu lalui, mencuri hasil karya, mencuri sesuatu yang berharga daripada kamu. Nah, yang berharga itu apakah? Tidak terbatas ya. Pengertian sesuatu yang berharga di sini sama ada hasil karya, ide kreatif, teman lelaki. Itu yang saya lihat di sini. Kamu mencintai seseorang, tetapi dalam diam dia tahu kamu bersama dengan pasangan ini, siapapun pasangan yang pernah kamu bersama ya. Saya seperti merasakan seseorang yang menjatuhkan nama baik kamu, marwah dan harga diri kamu kepada seseorang yang juga saya melihat punya perasaan yang sama. Jadi dia mencintai kamu, kamu mencintai dia, saling mencintai. Tetapi seseorang yang kamu tidak jangkakan ini, seseorang yang rapat dengan kamu, menutup perjalanan ini, menutup ruang untuk penyatuan antara kamu berdua, karena dia juga sebenarnya menginginkan. Jadi mungkin tidak tepat untuk semua orang, jadi ambil mana bahagian yang sesuai dengan situasi kamu.
Saya juga mengesan cerita tentang memulakan hidup baru di sini. Ini seseorang yang memblok, menutup jalan untuk kamu meneruskan, memulakan hidup baru. Ini mungkin kalau saya merasakan di sini, kamu ingin meninggalkan suatu situasi. Saya coba mendapatkan penjelasan lanjut apakah benar seperti itu. Karena saya merasakan seperti ada seseorang di sini yang ingin berpisah dengan seseorang, sudah tidak mau meneruskan, sama ada meneruskan hubungan asmara dengannya, tidak mau meneruskan untuk terus bersahabat dengannya, tetapi ada yang tidak dapat menerima situasi perpisahan, tidak mau menerima kenyataan bahwa hubungan itu sudah berakhir dan dia melakukan sesuatu untuk menutup perjalanan hidupmu. Ditutup jalan hidupmu, pintu persahabatan dengan orang lain, pintu hubungan, untuk memulakan hubungan dengan orang lain. Seperti itu energi yang saya lihat di sini. Memberikan penjelasan tentang permulaan baharu kepada kumpulan 1. Ya, dia tidak mahu kamu melepaskan hubungan. Jadi untuk menutup keinginan kamu daripada menarik diri daripada hubungan, dia melakukan sesuatu untuk dia melakukan sesuatu. Jadi saya melihat hantaran aura negatif begitu ya untuk menutup jalan. Jadi kalau ini adalah confirmation untuk kumpulan 1. Kalau Anda pernah melalui situasi sentiasa ada masalah hubungan, selalu ada masalah hubungan, tetapi selama ini kamu tidak sadar yang masalah hubungan itu berpunca daripada seorang yang pernah kamu terpisah, kamu menarik diri daripadanya. Kamu merasakan dia adalah sebahagian daripada halangan hubungan. Maksudnya siri halangan hubungan dalam hidupmu. Saya harap kamu paham. Kamu tidak menjangkakan, sebagai contoh, kamu menjalin hubungan dengan dengan individu pertama, kamu berpisah dengannya, kamu ingin berpisah dengannya. Dalam diam, dia tidak menginginkan perpisahan, maka dia memblok permulaan barumu, menutup pintu untuk engkau memulakan hubungan dengan orang lain. Jadi kamu bertemu dengan orang kedua, baru sahaja memulakan hubungan tidak menjadi. Jadi kamu bertemu lagi orang ketiga, hal yang sama, cerita yang sama berlaku. Bertemu orang keempat, hal yang sama berlaku, tidak harmoni. Kamu selalu bertemu dengan orang yang salah, tapi kamu tidak menjangkakan hal itu dilakukan. Halangan itu dibina oleh orang yang pertama. Kamu merasakan sejak dari orang pertama ini kamu sudah melalui halangan dalam hubungan. Ya, karena kamu merasakan dengan dia juga kamu mengalami halangan sama seperti orang kedua, ketiga, dan keempat. Oke, sebahagian kamu hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Sentiasa ada halangan dalam pekerjaan, sentiasa ada halangan dalam hubungan. Jadi, saya merasakan lebih daripada seorang yang melakukan hal ini kepada kamu. Tetapi dalang kepadanya adalah orang yang pertama. Oke. Cukup untuk itu. Apakah karma yang mereka lalui? Apakah karma mereka yang mengkhianati kumpulan 1? Saya merasakan sikap mereka mulai terbuka. Apa yang pernah mereka lakukan terhadap kamu, kumpulan 1, ini juga dilakukan kepada orang lain. Ini juga dia lakukan kepada orang lain. Dan orang-orang di persekitarannya mula menyadari sikapnya yang sebenar, siapa dirinya yang sebenar. Kalau saya melihat di sini, orang mula bergosip, orang mula bercerita tentang
dirinya yang suka menghalang perjalanan hidup orang lain, yang tidak mahu dia energi ini ya, pengkhianat ini, saya gunakan term pengkhianat ya. Pengkhianat ini dia mahu segala sesuatu, segala perkara terjadi menurut kehendaknya. Jadi dia sentiasa memaksakan hal terjadi seperti yang diinginkannya. Orang mula bercerita tentang betapa dia seorang yang bersikap terburu-buru, suka mengambil keputusan segera. Dia juga menghadapi halangan pekerjaannya sekarang. Dia dilihat sebagai seorang yang suka melanggar etika dan moral masyarakat setempat. Bagaimana situasi halangan hidup yang dibina olehnya untuk kamu kumpulan 1, itulah yang berlaku terhadap dirinya sekarang. Saya rasa dia juga, kalau dilihat di sini saya merasakan dia saat ini sudah mula mengalami masalah. Saya mendengar masalah kesehatan, walaupun dia tidak menutup secara sengajanya menutup kesehatan kamu. Tetapi walaupun dia tidak memberi halangan kesehatan kepada kamu ya, tetapi saat ini karma yang dihadapinya, dia menghadapi masalah kesehatan. Mungkin karena gosip yang dilemparkan ke atasnya. Dia dilihat sebagai seorang yang suka melanggar peraturan. Jadi dia mengalami masalah kesehatan, lebih kepada masalah kesehatan mental, masalah emosi diri. Dan banyak halangan-halangan yang dilaluinya. Kesulitan demi kesulitan menimpa dirinya sekarang karena dia sukar untuk mengubah diri. Dari awal tadi saya mengesan energinya, energi seseorang yang mahu segala-galanya terjadi menurut kehendaknya. Okay. Jadi dia juga mengalami, bukan sahaja mengalami halangan-halangan kesehatan, ada masalah relationship dengan masyarakat, dia juga ada masalah hubungan dengan orang yang dicintainya. Saya merasakan selepas kamu pergi daripada hidupnya, dia juga menemui orang yang dicintainya, dan sama seperti dahulu dia tidak dapat melepaskan, terlalu mengongkong, dan dia terperangkap dalam situasi masa lalu. Oke, saya juga mengesan satu energi, satu cerita ya. Dia masih terperangkap dalam energi kamu. Karena itu dia tidak dapat meneruskan perjalanan hidupnya. Di saat dia menutup perjalanan hidupnya, dia sebenarnya berusaha untuk menarik kembali energi, emosi kamu kepada dirinya. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, dia terbalik. Ingatannya, perasaannya, rasa cintanya itu masih kuat terhadap kamu. Jadi ini adalah karma yang dihadapinya. Oke, jadi okay. Situasi kumpulan 1. Bagaimana situasi kumpulan 1? Maju ke hadapannya, situasi kamu. Oke. Wow. Kumpulan 1. Apapun yang berlaku di sini, selepas ini perjalanan hidupmu semakin membaik. Jadi kalau sekali-sekala engkau teringat
sekali-sekala energinya kembali kepada kamu, berusaha untuk menolak dia daripada ingatanmu. Kalau ada rasa benci di dalam dirimu, karena saya juga melihat mengesan energi di sini, mereka yang mengkhianati kamu dari segi mengambil karya kreatif kamu, menghalang apa ya, menghalang kejayaan, mereka yang menjatuhkan kamu. Karena saya tahu satu perkara di sini, kamu sedar siapa yang menjatuhkan kamu. Jadi selepas ini perjalanan hidupmu akan mula berjalan dengan lancar. Engkau akan bangkit semula daripada kejatuhan. Jadi jangan membuang waktu untuk memikirkan hal-hal yang sudah pernah berlaku sebelum ini, kegagalan yang pernah berlaku sebelum ini yang diakibatkan oleh pengkhianat ini. Teruskan hidup, terus memandang ke hadapan karena masa depan yang cerah menantimu. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 1. Wow, kamu ada good morning di sini. Jadi saya merasakan masa depan yang cerah untuk kamu. Oke, jadi itu message yang ada untuk kumpulan 1. Saya harap kamu lupakan pengkhianat, lepaskan pengkhianatan yang terjadi ke atas kamu, bukan karena mereka layak untuk dimaafkan, tetapi kamu layak untuk menjalani hidup yang lebih ceria. Oke, kita beralih kepada kumpulan 2. Jika kamu memilih kumpulan 2, jika kamu ada memilih kumpulan 2, kita bertemu di reading kumpulan 2. Oke, hai kumpulan 2. Jika kamu memilih paku, kumpulan paku, ini adalah general reading, bacaan umum untuk kumpulan 2. Apakah karma mereka yang mengkhianati kamu, yang menyakiti hati kumpulan 2? Dan dalam reading ini saya tidak ada niat untuk menggalakkan penonton saya untuk berdendam, tetapi saya berharap melalui penjelasan dan pencerahan ini, kumpulan 2 dapat melepaskan sakit hati, melepaskan dendam, ingatan terhadap apa yang pernah berlaku dengan pengkhianatan yang pernah berlaku ke atas kamu, supaya kamu boleh menjalani hidup yang aman dan damai. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan energi kumpulan 2, kumpulan paku. Mohon berikan saya Kak yang menjelaskan situasi yang dihadapi oleh kumpulan 2 berkaitan dengan pengkhianatan yang pernah mereka lalui. Tunjukkan kepada saya hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 2 sudah berlaku, sedang berlaku, dan juga kemungkinan akan berlaku pada masa akan datang. Sebagai pencerahan dan penjelasan, terlebih dahulu berikan saya penjelasan tentang apakah pengkhianatan yang pernah mereka lalui sebelum ini. Pengkhianatan yang pernah dilalui oleh kumpulan 2. Kumpulan 2 kamu ada Queen of Wands. Saya segera mengesan energi sihir. Ada yang menutup apa ya? Oke, begini. Hantaran sihir yang diberikan, hantaran aura negatif yang dihantarkan kepada kamu adalah untuk membuatkan kamu sentiasa mengalami malapetaka hidup, sentiasa mengalami kejatuhan hidup, kecelakaan. Jadi malang sentiasa datang dalam hidup kamu bertimpa-timpa. Selepas satu kejadian, satu lagi kejadian. Saya melihat ada kematian berlaku ada keluarga meninggal, bisnis jatuh. Jadi satu persatu terjadi ke atas kamu. Dan ini mungkin seseorang yang pernah kamu tolak cintanya.
Sama ada kamu pernah tolak cintanya, kamu pernah menolak memutuskan hubungan. Energi seperti saya merasakan seperti ada seseorang di sini yang merasa sakit karena kumpulan dua. Jika ada kumpulan dua di sini, sama ada kamu memutuskan pertunangan, tidak jadi bertunang dengan anaknya. Seperti itu yang saya rasakan energi itu. Kamu menolak cinta ahli keluarganya begitu. Jadi sebahagian kamu, ini adalah dirinya sendiri yang kamu tolak. Tetapi lebih besar energi di sini, siapapun yang menghantar aura negatif terhadap kamu, yang mewujudkan malapetaka, kemalangan, ya, membuatkan kamu sentiasa berada dalam nasib yang malang. Siapapun ini yang melakukan ini adalah ahli keluarga, ahli keluarganya sendiri ya. Ya, seperti pangkat ibu, bapak begitu. Jadi khusus untuk kumpulan dua, saya lebih merasakan aura negatif, hantaran aura negatif. Jadi dia seperti hantaran aura negatif itu adalah untuk menutup setiap sudut, segenap sudut dalam hidupmu. Sebahagian kamu, kumpulan dua, kamu benar-benar terkesan oleh situasi ini. Sebahagian kamu tidak begitu, karena ada di antara kamu, sama ada kamu sadar ataupun tidak sadari, ada yang melindungi diri kamu. Namun, kejatuhan itu, kecelakaan masih, bukan kecelakaan tidak. Melambatkan kelancaran perjalanan hidupmu. Itu masih kamu terasa ya. Walaupun tidak sepenuhnya terjadi kepada kamu, berkesan kepada kamu kumpulan dua, tetapi masih terasa ada kesannya terhadap keadaan keuangan, masih ada terasa kesannya terhadap situasi hubungan asmara kamu. Karma mereka yang melakukan hal ini, karena setiap perbuatan yang kita lalui di dunia ini pasti akan berbalik kepada kita, baik atau buruk yang kita lakukan, ia akan berbalik kepada kita satu hari nanti. Sama ada, tidak semestinya kamu mengembalikan, kamu melakukan hal yang sama kepada mereka yang mengkhianati kamu. Tidak semestinya. Kalau kamu tidak melakukan apa-apa pun, pembalasan itu tetap terjadi. Karena setiap apa yang kita lakukan, ada kesan, ada akibat terhadap perlakuan yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, juga kepada orang lain. Baik engkau lakukan, baik juga engkau dapat. Buruk yang engkau lakukan, maka buruk juga yang engkau akan dapat. Jadi inilah karma yang dilalui oleh mereka yang menyakitimu dan mengkhianatimu, kumpulan dua. Hal pertama yang terjadi ke atas mereka, mereka mulai merasakan keadaan keuangan yang keadaan keuangan mulai memburuk ya. Oke. Keadaan keuangan mulai memburuk. Mereka juga mengalami halangan dalam perjalanan hidup. Nah, ada kalanya karma buat mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap kita, tidak semestinya apa yang mereka harapkan terjadi kepada kamu, tidak semestinya apa yang mereka lakukan terhadap kamu, itulah yang terjadi ke atas mereka. Tetapi untuk kumpulan dua, saya melihat hal yang sama. Ya, seperti berbalik kepada mereka sendiri. Apa yang berlaku kepada kamu, itulah yang berlaku kepada mereka. Karma. Mereka yang menyakiti, yang mengkhianati kumpulan satu, karma.
Mereka yang mengkhianati kumpulan 1. Oh. Setiap apa yang mereka inginkan tidak menjadi kenyataan buat mereka. Dia seperti, okey, ia hanya terjadi, ia seperti seolah-olahnya hal itu sudah menjadi. Jadi apapun yang mereka memulakan bisnes, ia tidak menjadi. Memulakan hubungan, ia tidak menjadi dengan sebaik yang mereka inginkan. Tidak seperti yang mereka inginkan. Keharmonian itu tidak seperti yang mereka inginkan. Kejadiannya tidak sama seperti apa yang mereka inginkan. Jadi itu, saya mendengar itu adalah rewards kepada apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Wow. Dianugerahkan hal-hal yang negatif kepada mereka karena apa yang mereka lakukan terhadap kamu. Jadi saya tidak merasakan, mungkin ada di antara kamu yang mengembalikan energi negatif kepada energi ini. Tetapi untuk kebanyakan kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa karena saya mengesan ada di antara kamu yang secara semula jadinya dilindungi. Ada pelindung yang menyertai kamu dan itu dilakukan oleh pelindung kamu. Mereka menanti masa. Okey. Saya merasakan ada keinginan di dalam diri pengkhianat ini, siapapun pengkhianatnya kepada kumpulan 2, untuk meminta maaf, untuk menebus kesilapan, memohon maaf di atas kesilapan. Ada rasa keinsafan di dalam diri mereka ya, untuk di atas apa yang mereka lakukan. Tetapi ini seperti menanti waktu yang tepat untuk berbaik dengan kumpulan 2. Saya tidak rasa mereka akan melakukan tindakan dalam tempoh yang terdekat ini. Saya rasa ia tidak akan keluar dari mulut mereka untuk mengatakan permohonan maaf itu, tetapi dia lebih kepada perbuatan, menunjukkan perbuatan yang baik, layanan yang baik terhadap kumpulan 2. Jadi kumpulan 2, saya merasakan sudah tiba waktunya untuk kamu meneruskan perjalanan hidup dalam diam, tidak perlu menunggu ya, tidak perlu menunggu mereka mengungkapkan kata-kata maaf itu. Maafkan mereka bukan karena mereka ini layak untuk dimaafkan, tetapi kamu layak untuk hidup tenang. Jadi di saat kamu memaafkan apa yang pernah mereka lakukan terhadap kamu, kumpulan 2, kamu akan menjalani hidup yang tenang. Teruskan hidup. Memaafkan tidak semestinya kamu harus kembali menjalin hubungan yang rapat dengan mereka. Tapi tidak perlu terikat lagi, tidak terbelenggu oleh kenangan masa lalu dengan mereka. Teruskan perjalanan hidup. Karena mereka sudah mendapat pembalasan. Saya merasakan mereka masih menjalani karma mereka. Dan untuk kebanyakannya, mereka tahu apa yang mereka lalu itu adalah pembalasan di atas perbuatan mereka terhadap kamu. Maju ke hadapan, bagaimana situasi kumpulan 2? Maju ke hadapan. Apa yang pernah engkau kehilangan, kerugian yang engkau lalui karena apa yang mereka lakukan terhadap kamu, kamu akan dapat kembali. Harta yang hilang, harta yang
harta benda, pekerjaan yang kamu kehilangan, hal-hal seperti itu akan dikembalikan kepada kamu satu demi satu secara perlahan-lahan. Kesehatan fizikal, karena ada di antara kamu yang mengalami kesehatan fizikal di sini. Kesehatan fizikal, saya melihat seseorang yang sakit lutut begitu. Kesehatan fizikal dan emosi akan perlahan-lahan dikembalikan kepada kamu, membaik. Situasinya semakin membaik, semakin membaik. Jadi apa yang engkau kehilangan sebelum ini akan dikembalikan kepada kamu. Kamu mungkin sentiasa mengalami situasi seperti ini. Dan kamu akan keluar daripada energi ini. Kamu harus sentiasa berada dalam, kamu harus sentiasa berjuang untuk memperjuangkan hak kamu. Kamu sentiasa berjuang untuk mendapat yang terbaik. Sentiasa ada persaingan dalam pekerjaan. Apa yang idea-idea kamu tidak didengari, kamu seperti tidak dipedulikan begitu. Jadi kamu sentiasa berjuang, memperjuangkan diri kamu. Dibully secara emosi di media sosial. Jadi kalau hal itu sudah kamu lalui sebelum ini, kamu akan keluar daripada situasi seperti itu. Kamu tidak akan mengalami situasi itu lagi. Kamu mulai menjalani hidup yang tenang. Jadi ya, itu message yang saya ada untuk kumpulan 2. Saya harap ini boleh memberi ketenangan hidup buat kumpulan 2. Kita terus ke pembacaan kumpulan 3, ini energi kumpulan 3. Hello kumpulan 3, kumpulan yang memilih Wang Shilling, kumpulan Wang Shilling. Ini adalah bacaan umum untuk karma mereka yang mengkhianati kamu, karma pengkhianat, karma yang menyakiti hati kamu. Dalam reading ini, kumpulan 3, dalam reading ini saya tidak menggalakkan untuk berdendam, tetapi harapan saya di saat saya diberi panggilan untuk melakukan reading karma, harapan saya adalah agar penjelasan, pencerahan yang diberikan dalam reading ini memberi Anda kekuatan untuk meneruskan perjalanan hidup, memberi kekuatan untuk melupakan pengkhianatan yang pernah kamu lalui, memaafkan mereka, memaafkan diri sendiri, karena sebenarnya setiap apa yang berlaku dalam hidup bukan 100% terjadi karena kejahatan orang lain. Sedikit itu adalah datangnya daripada sikap kita. Jadi maafkan mereka yang mengkhianati Anda dan maafkan diri sendiri karena salah memilih kawan, karena salah membuat keputusan. Jadi maafkan. Maafkan mereka bukan karena mereka layak dimaafkan, tetapi karena Anda layak untuk menjalani hidup yang aman dan tenang. Oke, jadi ini general reading, bacaan umum. Ambil mana bahagian yang tepat, yang sesuai dengan situasi Anda. Mohon berikan saya keadaan menjelaskan situasi pengkhianatan yang dihadapi oleh kumpulan 3. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasa yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 3 sudah berlaku, sedang berlaku, dan kemungkinan akan berlaku pada masa akan datang dalam situasi ini. Terima kasih. Apakah pengkhianatan yang pernah dilalui oleh kumpulan 3? Apakah pengkhianatan yang pernah dilalui oleh kumpulan 3? Oke. Saya melihat seperti ada orang menjatuhkan kamu dari pelbagai sudut kehidupan kamu, sama ada relationship kamu, hubunganmu dengan orang lain, hubungan persahabatan, hubungan romantik, hubungan dengan keluarga, dihancurkan oleh gosip, kata-kata orang lain. Ada pengkhianatan yang diberi ke atas kamu adalah
kata-kata penyebaran kata-kata yang tidak benar tentang kamu. Banyak perkara yang disampaikan kepada orang lain sebenarnya tidak pun kamu lakukan. Jadi itu yang berlaku. Kamu dikhianati oleh seseorang yang kamu tidak jangkakan. Jadi energi kamu sama seperti energi kumpulan satu ya. Orang yang kamu tidak sangka-sangka yang mengkhianati kamu. Orang terdekat yang mengkhianati kamu. Seorang yang kamu berikan curahan kasih sayang yang sepenuhnya. Nah, untuk kebanyakan kamu ini berada di kalangan ahli keluarga. Dan pengkhianatan yang kamu rasakan juga layanan yang tidak adil dalam pemberian pekerjaan, pemberian tanggung jawab. Sama ada tanggung jawab dalam rumah. Kamu lebih banyak menjalankan tanggung jawab, kamu lebih banyak memberi daripada menerima daripada orang lain. Jadi kalau di tempat kerja, beban tanggung jawab, tugasan, pekerjaan itu lebih kepada kamu. Ada yang hanya menumpang nama, tapi kerja itu lebih banyak diberikan kepada kamu. Jadi kalau saya juga mengesan situasi di tempat belajar. Kalau kamu belajar, ini seperti aktiviti yang seharusnya dilakukan secara berkumpulan. Kamu yang lebih banyak menyumbang ide, lebih banyak melakukan, menyiapkan apapun tugasan kumpulan ini berbanding kawan-kawan yang lain. Mencari maklumat kamu yang lakukan, mengumpul maklumat kamu yang lakukan, pembentangan kamu yang lakukan, itu yang saya lihat di sini. Saya rasakan di sini. Jadi kamu menanggung beban tugasan yang lebih daripada orang lain, markah yang sama, dapat markah yang sama. Jadi kalau hal dalam pekerjaan, kamu menerima gaji yang sama dengan orang lain, tetapi kerja kamu lebih daripada orang lain. Ada yang hanya menumpang nama. Okay. Tapi terbesar yang saya terasakan di sini, kamu mengalami masalah stres, stres, masalah emosi di sini ya, karena disebabkan oleh kata-kata orang lain. Kamu sudah melakukan yang terbaik, tetapi masih di mata mereka masih bukan yang terbaik, masih menginginkan lebih daripada apa yang kamu dapat, apa yang sudah kamu beri. Karma, berikan saya karma yang dilalui oleh mereka yang mengkhianati kumpulan 2. Kumpulan 3, mungkin kumpulan 2, kamu juga mungkin ada kaitannya dengan kumpulan 2. Oke. Saya melihat siapapun pengkhianat ini, sama ada di kalangan ahli keluargamu sendiri, di kalangan teman-teman sekuliah, ataupun rekan sekerja, saya tidak merasakan energi kekasih ataupun pasangan di sini ya. Mungkin untuk sebahagian kamu ya, ada mungkin
tetapi yang sudah ada ikatan suami istri begitu. Karena saya mengesan energi keluarga di sini. Tapi siapapun mereka ini, saya merasakan orang lain di persekitaran kamu sudah mula sedar siapa mereka sebenarnya, siapa diri mereka, sikap mereka yang sebenar. Mereka suka mengambil kesempatan, mereka suka menumpang nama, energi pemalas begitu. Malas membuat kerja. Ini seorang yang sangat licik ya. Tidak buat apa-apa tapi klaim itu adalah tugasnya, tugas yang dilakukannya. Jadi kalau saya lihat di sini mereka mula hilang kepercayaan daripada orang lain. Ramai yang menjauhkan diri daripada mereka, mula dipulaukan. Itu energi yang saya rasakan di sini. Dan untuk kebanyakan kamu, hal ini sudah berlaku sejak bulan Jun yang lalu. Mereka dirinya rasa dipulaukan, dirinya rasa tidak mendapat sokongan. Dan di saat dia ada tugasan, dia coba untuk lakukan sendiri, tetapi dia tidak ada ide yang bagus. Jadi saya melihat seseorang di sini yang proposalnya ditolak, idenya ditolak, tidak ada yang memberi perhatian kepada kata-katanya. Jadi setiap apa yang diusahakannya tidak menjadi. Karma orang yang menyakiti. Kumpulan 3. Berikan saya karma yang dilalui oleh kumpulan. Oke. Wow, saya melihat keadaan keuangan yang membaik. Saya juga melihat perpisahan dengan dia mula hilang pengharapan karena dia juga mula menjalani bukan menjalani. Dia mengalami perpisahan dengan pasangan. Wah. Jadi dia sendiri sudah mula mengalami kesukaran hidup. Halangan demi halangan dilaluinya. Dan bukan untuk bersuka cita terhadap kesulitan orang lain, tetapi ini adalah peringatan untuk kita semua. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada kesan dan akibatnya. Baik yang kita lakukan, baik juga kembali kepada kita. Dan keburukan yang kita lakukan terhadap orang lain, keburukan itu pastinya suatu hari nanti pasti akan kembali kepada kita. Jadi itu yang saya lihat di sini ya. Jadi sudah tiba masa untuk kumpulan 3, teruskan perjalanan hidup, maafkan mereka, lupakan apa yang pernah mereka lakukan, karena mereka juga sudah menjalani karmanya, mereka juga sedang melalui karma dalam hidupnya. Jadi pembalasan yang dilaluinya bukan yang engkau, maksudnya apa ya, bukan kamu membalaskan perbuatannya terhadap mereka, bukan kamu kembalikan perbuatannya terhadap mereka, tetapi alam semesta bekerja seperti ini. Tuhan memberi keadilan terhadap kamu. Okay. Jadi maju ke hadapannya, bagaimana situasi kumpulan 3? Maju ke hadapannya. Bagaimana situasi kumpulan 3? Oke. Wow. Untuk kebanyakan kamu kumpulan 3, siapapun di kumpulan 3 yang ada masalah yang berkaitan dengan anak, kalau kamu berjuang untuk mendapat hak penjagaan anak, ataupun kamu berjuang untuk mendapatkan hak anak kamu, saya melihat hal itu berjalan dengan lancar untuk kamu selepas ini. Apapun perkara yang tergantung, perkara yang tidak terselesaikan sebelum ini, hal ini akan dapat diselesaikan dalam tempo terdekat.
Kamu akan mula mendapat keadilan dalam segala perkara lah. Mendapat layanan yang adil, layanan yang seadil-adilnya. Untuk hal yang tidak ada penutup kepada cerita, jalan cerita yang tidak ada penutupnya, kamu merasakan seperti tidak ada penghujungnya jalan cerita hidup seperti ini. Penutup cerita hidup yang kamu inginkan kamu akan dapat dalam beberapa waktu akan datang. Tidak lama, ia akan segera berlaku terhadap kamu. Penutup kepada jalan cerita. Dan saya tidak pasti kalau kamu pernah menghadapi situasi yang berkaitan dengan undang-undang yang melibatkan polis, apapun kes itu. Saya mendengar kes ditutup, saya juga mendengar kes selesai. Jadi saya tidak pasti di mana kedudukan kamu, di mana situasi kamu, sama ada dakwaan terhadap kamu ditutup ataupun kes tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan polis, dengan mahkamah terselesaikan. Jadi ambil mana bahagian yang tepat yang sesuai dengan Anda. Ini message yang saya ada untuk kumpulan 3, tapi kan ada satu message terakhir yang saya sebenarnya mau menutup reading ini, tetapi ada message yang muncul. Sesuatu hal yang berkaitan dengan keuangan. Penipuan keuangan. Apa yang uang yang memang milikmu katanya, uang yang diambil daripadamu. Saya tidak pasti sama ada uang itu diambil ataupun peluang. Pengkhianatan yang berkaitan dengan keuangan akan terselesaikan. Kamu akan mulai saat ini keadaan keuangan, kelancaran keuanganmu mula membaik, keadaan keuanganmu mula membaik. Karena kamu seperti harus membayar sesuatu yang tidak sepatutnya engkau bayar. Okay. Jadi ya, itu message yang saya ada untuk kumpulan 3. Saya berharap ini boleh memberi kelegaan kepada kumpulan 3 dan boleh membuatkan kumpulan 3 meneruskan perjalanan hidupnya dengan lebih aman, damai dan tenang. Semoga kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan yang baik, emosi yang baik, hubungan yang baik-baik dengan ahli keluarga. Oke, jadi kita beralih ke reading kumpulan yang terakhir, kumpulan 4, yaitu kumpulan Crystal. Jika kamu memilih Crystal, ini adalah bacaan secara umum untuk karma mereka yang mengkhianati kumpulan 4. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi pengkhianatan yang dialami oleh kumpulan 4. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terasia, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 4. Sudah berlaku, sedang berlaku, dan mungkin akan berlaku dalam tempo pada masa akan datang. Terima kasih. Oke. Kumpulan 3, kumpulan 4, karena saya baru menyelesaikan kumpulan 3. Saya tidak rasa ada kaitannya dengan kumpulan 3, tetapi jika kamu ada memilih kumpulan 3, intuisimu membawa ke kumpulan 3, ya silakan ke kumpulan 3 juga. Oke, jadi kumpulan 4, reading ini bukan untuk menggalakkan viewer saya berdendam. Tidak. Ini adalah dengan harapan agar pencerahan, penjelasan yang diberikan dalam reading ini memberi kelegaan kepada kumpulan 4, membuka jalan kepada kumpulan 4 untuk menjalani hidup yang damai, hidup yang aman. Dan tidak semestinya karma yang terbacakan di sini, karma yang dilalui oleh pengkhianat kamu, itu adalah pembalasan yang kamu lakukan terhadap mereka. Ya, kalau kamu ada melakukan hal seperti itu, membalas kejahatan mereka, saya tidak berniat untuk menghakimi, tetapi ada kalanya tanpa kita membalas apa yang mereka lakukan, pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap kita, alam semesta membalasnya bagi pihak kita. Karena
setiap apa yang berlaku, apa yang dilakukan di dunia ini, siapapun, saya, kamu, mereka, apapun yang kita lakukan, baik yang kita lakukan, pastinya baik berbalik kepada kita. Keburukan yang kita lakukan terhadap orang lain, pastinya memberi kesan buruk terhadap diri sendiri, terhadap orang lain. Jadi ini yang saya coba sampaikan di sini. Peringatan untuk kita masing-masing untuk sentiasa berusaha melakukan hal-hal yang baik. Oke, maaf ya, saya perlu minum air. Oke, terlebih dahulu berikan saya pengkhianatan yang pernah dilalui oleh kumpulan 4. Sebahagian kamu tidak menyadari. Khusus untuk kumpulan 4 ini, saya tidak mengesan energinya dari kumpulan yang lain. Khusus untuk kumpulan 4 ini, kebanyakan kamu ada di antara kamu yang tidak sadar kamu menjalani pengkhianatan ini. Oke. Halangan perjalanan hidup. Kamu rasa diri kamu sentiasa malas bekerja, rasa tidak sehat badan. Oke. Itu sebenarnya datang daripada pengkhianatan. Saya terus mengesan energi hantaran aura negatif. Dia sama seperti, kalau saya tidak salah ingat tadi, kumpulan 2. Ada hantaran aura negatif. Jadi ini yang saya terasakan di sini. Kamu tiba-tiba mengalami masalah emosi, cepat marah, selalu ada rasa tidak puas hati terhadap orang lain. Hal itu membuatkan engkau ada masalah komunikasi dengan orang lain, ada masalah hubungan. Baik hubungan dengan rekan sekerja maupun hubungan dengan pasangan. Oke, pengkhianatan yang pernah kamu lalui. Kamu merasa terasing. Sebenarnya tidak ada sesiapa yang mengasingkan kamu, tetapi kamu rasa terasing dalam dunia nyata. Kamu mengasingkan diri, kamu merasa terasing. Orang lain merasakan kamu menjauhkan diri, mengasingkan diri, tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi kamu pula, kumpulan 4, merasakan orang lain tidak memahami kamu. Kamu menarik diri daripada berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Ya, sekali-sekala kamu bercerita, ada komunikasi dengan orang lain, tapi kamu membataskan pergaulan dengan orang lain. Pengkhianatan yang dilalui oleh kumpulan 4. Pengkhianatan yang dilalui oleh kumpulan 4. Okay. Halangan keuangan. Setiap apa yang kamu lalui, apapun yang kamu lakukan, sentiasa tidak menjadi. Bisnis tidak menjadi, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu mulakan tidak menjadi. Sentiasa ada halangan pekerjaan. Oke, untuk kamu yang ada pekerjaan tetap, ada gaji bulanannya, gaji kamu sentiasa, uang kamu sentiasa tidak cukup. Sentiasa ada keperluan. Dan kamu sentiasa seperti sentiasa ada yang harus dibayar. Kamu tidak tahu kemana hilangnya uang. Begitu yang kamu lalui. Keadaan keuangan kamu disabotaj. Oke, satu lagi. Pengkhianatan yang dilalui oleh kumpulan 4. Oke. Nah, di awal tadi saya mengesan hantaran aura negatif, yaitu sihir penutup, menutup kelancaran hidup. Jadi kelancaran hidup itu dari semua sudut ya, keuangannya, kesehatannya, hubungan juga. Selain daripada itu, sebab itu saya merasakan dari awal, kamu tidak sadar yang kamu dikhianati. Apa yang berlaku dalam hidup kamu sebenarnya dilakukan oleh, kamu disabotaj oleh energi lain. Tetapi kamu melihat orang lain yang mensabotaj hidup kamu, tetapi kamu merasakan,
kamu merasakan orang lain, kamu melihat orang lain yang mensabotaj kamu. Seperti itu. Sebenarnya puncak kepada semua ini adalah orang lain. Hantaran aura negatif terhadap kamu. Dan ada energi manipulator dalam hidup kamu ya, memanipulasi kamu. Kamu harus lakukan ini, pasti akan dapat pulangan yang menguntungkan. Tetapi sebenarnya kamu ditipu, karena saya lebih melihat hal yang berkaitan dengan keuangan, ya, seperti saham begitu, skim cepat kaya. Okay. Ada di antara kamu yang mengalami masalah kendaraan. Tiba-tiba tayar ada masalah, ada kerosakan kereta. Itu adalah disabotaj oleh orang lain. Jadi pastinya bila ada masalah kendaraan, keadaan keuangan juga memburuk. Dan setiap kali saya dapat satu kad yang keluar untuk kamu, Ace of Pentacles berada di bawah deck. Jadi tujuan keseluruhan pengkhianatan yang kamu lalui adalah lebih kepada menutup jalan keuangan kamu, pekerjaan. Siapapun yang mengkhianati kumpulan 4, apakah karma yang mereka lalui? Akibat pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap kumpulan 4, apakah karma yang mereka lalui? Karena bagi saya, tahun 2024, jika kamu menonton reading ini di tahun 2024, tahun ini adalah tahun yang banyak membongkar perbuatan orang lain, perbuatan dalam gelap, banyak membuka. Jadi apa yang mereka lakukan berbalik kepada mereka. Nah, seandainya kamu menonton reading ini bukan di tahun 2024, dalam setiap tahun, pengalaman saya sebagai pembaca energi, pembaca aura orang, setiap dalam tempo lingkungan 18 bulan pasti akan ada temponya pembukaan rahasia perkara negatif yang dilakukan oleh orang lain terhadap orang lain. Jadi kalau kamu tertarik kepada reading ini adalah bulannya, ini adalah waktunya pembukaan rahasia negatif, sesuatu yang dilakukan oleh orang lain terhadap orang lain, termasuklah diri Anda, kumpulan 4, siapapun, diri Anda dan saya. Oke. Jadi ini adalah peringatan untuk semua untuk sentiasa coba melakukan yang terbaik dalam hidup. Oke, karma yang mereka lalui. Halangan dalam kebahagiaan. Tidak ada cinta, itu yang saya lihat ya. Energi yang saya rasa di sini. Tidak ada cinta, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kasih sejati untuk mereka. Apa yang diinginkan sentiasa tidak kesampaian. Kebahagiaan yang diinginkan sentiasa tidak kesampaian. Dan untuk kebanyakan mereka ini, pengkhianat di sini, pengkhianatan yang mereka lakukan terhadap kamu memberi kesan negatif terhadap keluarga, terhadap keharmonian keluarganya. Dia sukar untuk mengalami perubahan, melakukan perubahan dalam hidupnya. Dia ada halangan komunikasi, dia ada halangan untuk mendapatkan ide kreatif. Jadi ada halangan berkarya begitu. Halangan ide. Malah ada di antara mereka ya yang mengalami masalah kesehatan saraf. Wow. Ini spesifik untuk seseorang karena dalam kumpulan yang lain tidak ada message tentang kesehatan saraf. Ya, ini yang saya lihat.
Sehinggalah, message tertentu ya untuk kumpulan ini. Katanya, sehinggalah mereka menginsafi apa yang mereka pernah lakukan. Mereka akan sentiasa berpatah hati. Mereka akan sentiasa merasa kesunyian. Seberapapun banyak harta yang mereka ada, tetapi mereka akan sentiasa berada dalam kesunyian, bersendirian. Okay. Jadi, itu yang bakal mereka lalui ataupun itu yang sedang mereka lalui. Okay, maju ke hadapannya. Situasi kumpulan 4. Bagaimana situasi kumpulan 4? Maju ke hadapannya. Kamu ada career baru. Keadaan pekerjaan kamu ada perubahan yang positif. Kalau sebelum ini sentiasa ada halangan pekerjaan, kamu sentiasa mengalami kegagalan, ataupun kamu sebenarnya berjaya melakukan. Ada di antara kamu yang berjaya melakukan. Kamu ada kejayaan di situ tetapi tidak diberi penghargaan, tidak diberi pengiktirafan. Jadi suasana hidup berubah, berpusing 360 derajat ya. Kumpulan 4. Jadi kalau kamu belum berada dalam energi ini, kamu masih rasa seperti sentiasa ada halangan, kamu masih saat ini ada yang sedang kamu usahakan dalam pekerjaan, percayalah bahwa itu akan membawa pengiktirafan kepada kamu, penghargaan buat kamu. Kamu akan dikenali di atas satu perkara yang kamu lakukan. Oke, kamu akan dapat menjalani hidup seperti yang kamu inginkan. Kamu boleh menjadi diri sendiri. Kamu tidak perlu lagi memikirkan apa kata mereka kalau saya lakukan seperti ini yang aku inginkan. Ini adalah sebenarnya diri saya. Inilah diriku. Tetapi selama ini kamu tidak mampu menjadi diri sendiri. Usah risau, usah bimbang karena pada masa akan datang kamu akan dapat menjalani hidup seperti yang kamu inginkan, seperti diri Anda sendiri. Tidak perlu berpura-pura, tidak ada kepura-puraan lagi, tidak perlu bersembunyi di sebalik topeng lagi. Oke, jadi saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Terima kasih atas sokongan Anda. Kita berjumpa.